Lebih baik itu rokokmu anak muda, kau tabung, lamar cewekmu. Kau juga cewek, jangan terlalu lama mau dipacari. Ini pacaran Islami Ustaz, pret. Pacaran syar'i. Mana ada pacaran syar'i cilaka? Dengar ini cewek. Kau sudah 2 tahun dipacari tidak dilamar-lamar, berhenti kau. Kasih tahu itu cowokmu. Motor aja dicicil 1 tahun sudah lunas. Kamu sudah 2 tahun dipacari tidak dilamar-lamar. Modal 10.000. Roti 1. Teh botol 1, autan 2. Modal 10.000 malam minggu. Setan yang mendampingi kita sejak kita lahir. Saya lahir langsung didampingi setan. Namanya setan jin korin. Ketika saya mati, jin korin ini nggak mati, umurnya panjang. Nanti kalau ada orang Surabaya kerasukan, kamu siapa? Assalamualaikum. Loh, kok suaranya mirip Ustaz Somad? Aku Somad. Itu bukan ruh saya. Itu adalah jin korin yang nyamar dengan saya. Ketika ditanya, dia semua tahu tentang cerita saya. Karena dia menemani waktu saya hidup. Itu namanya jin korin. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau jadi takut sama istri? Nah semua gaji tak diambil. Dia bilang ngamuk Ustaz, kalau dia marah biarkan dia ngamuk. Dia pecahkan piring, pecahkan 1 lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Allahu Akbar. Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Kalau istri engkau yang kau cium, maka tak batal. Dalilnya Nabi mencium Aisyah. Tapi kalau dia ihtiyat, hati-hati, takut dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia ihtiyat, dijaganya. Tapi hukum aslinya tak batal. Tapi kalau sampai memperturutkan hawa nafsu, maka jatuh dalam batal, rusak puasanya. Saya seorang laki-laki, sudah beristri, anak 2, akhir-akhir ini sering chatting dengan mantan. Tujuan menjalin silaturahim, modus. Abang pergi reuni dulu ya dek. Aku ikut bang. Jangan ikut, jangan. Tak boleh, orang tu tak ada buat bini. Pergilah ke sana, jumpalah sama mantan. Begitu sampai di sana, pas mau nyendok nasi, begitu disendok, rupanya timun. Udah berapa lama kita nggak jumpa ya? Udah 30 tahun bang. Oh lamanya. Terakhir kita di mana? Waktu ada sepak bola di Stadion Teladan. Nonton apa kita waktu itu? Itulah layar tancap. Kadang-kadang bola itu bulat, kadang-kadang peta. Naik apa kita waktu itu? Naik Sudako, kau naik Kocan. Naik Bemo. Udah nikah kau? Udah bang. Anak kau berapa? 3. Mana gambar lakimu ini? Peot laki kau tengok. Kalau nikah siri itu hukumnya apa Pak Ustaz? Nikah siri kalau cukup rukunnya sah. Nikah siri yang tak sah itu berdua di kamar hotel, aku nikahkan engkau, aku bayar mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti, itu naik. Terakhir, kalau kita bertengkar sama istri, tapi istri sering minta cerai, apa hukumnya? Ceraikan aja. Dia minta. Istri saya tak pernah minta cerai. Seandainya dia minta, saya ceraikan. Saya cari yang lain. Fikih mengajarkan, kalau di tengah jalan kencing tidak dapat air, maka ambil daun 3 lembar. Caranya, pertama gosok begini, jangan kasih lihat ibu-ibu. Gosok pertama begini. Ambil lagi daun kedua, gosok begini lagi. Ambil daun ketiga, gosok begini. Jangan begini. Perasaan istri ini kan seperti cuaca, susah ditebak. Kita bawa martabak fulan,
Dengan harapan, oh disenang ini, genang ini. Bawalah kita martabak. Dapat pendukung hangat ini. Begitu dikasih martabak langsung, apa martabak? Itu voucher listrik habis. Martabak dibawakan, voucher listrik dipersoalkan. Nih. Hei, Bu, hei, buat suami tenang di rumah. Datang suami sambutlah. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dan suaminya berkata, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Istrinya ih, cakep betul abangku hari ini. Dan suaminya berkata, berarti saya jelek kemarin. Bu, dalam Quran itu ada 4 tipe rumah tangga. 1, istri beriman, suaminya kafir. Fir'aun. Ada lagi, istrinya kafir, suaminya beriman. Lut alaihissalam. Ada lagi, istri beriman, istri kafir, suami kafir. Siapa? Abu Lahab. Dan yang keempat, istri beriman, suami beriman. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu mau rumah tangga yang bagaimana? Ibrahim. Tapi ibu harus tahu, Ibrahim itu 2 istrinya. Begini Pak Ustadz, ya, istri saya ini kerja di kantor dinas. Terus lalu kemudian dia akrablah dengan pegawai, karena dia lebih sering ketemu pegawai di kantornya daripada saya. Dia berangkat pagi jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam dengan suami orang. Sementara dengan suaminya kadang 8 menit. 8 jam dengan suami orang, bersolek dengan suami orang, makan dengan suami orang, minum dengan suami orang, pulang ke rumah, jumpa suami, asik main HP. Nampak suami duduk, bukan ditegurnya, abang mau minum apa? Enggak, difotonya pula suaminya. Suamiku sedang merisau, kasihan. Akhirnya Pak Ustadz, ini malu aku menceritakannya Pak Ustadz. Lanjutkan, apa ceritanya? Rupanya Pak Ustadz yang selama ini saya antar dia ke airport jalan sama ini, pernah kami jalan sama ini, rupanya dia sudah berselingkuh sama itu 2 tahun lamanya Pak Ustadz. Saya bilang stop, jangan kau lanjutkan, aku tak tahan mana. Tak sampai hatiku mendengar, yang sampai meleleh. Aku orangnya Alis mata dicukur. Habis gundul. Macam hutan lindung kena potong. Pak salah pakai spidol whiteboard. Sampai di tempat undangan gulai tadi pedas pula. Kipas mati. Keringat meleleh lah. Makanya kalau mau pakai spidol yakinkan itu permanen. Saya sudah berumur 33 tahun. Angka cantik. Namun belum juga mendapatkan jodoh. OTW. Jodohmu itu ada. Adakah orang yang tak berjodoh? Ada. Cuman jumpanya kapan? Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada orang meninggal gadis, meninggal lajang, adakah jodohnya? Ada. Jumpanya di surga nanti. Makanya banyak orang tak jumpa. Kau kenapa tak jadi nikah? Cinta tak harus memiliki. Terus, tapi dia udah nikah sama orang lain. Kutunggu janda. Tapi dia udah beranak 2. Beranak ampe dan nanti juga. Tak ada habisnya. Habisnya mati. Kau mati. Kami akan berjumpa di pintu surga. Tapi dia diambil lakinya. Allah akan ciptakan macam dia juga. Memang kalau sudah cinta. Saya ini keliling-keliling bicara Pak. Itu di Malaysia jilbabnya ibu-ibu di sana segitiga saja kasih peniti 1 selesai. Brunei juga begitu, di Filipina Selatan juga begitu, di Saudi juga begitu. Tapi begitu kita masuk di Indonesia, itu jilbabnya ibu-ibu, jilbab sakaratil maut. 3 lapis Pak, 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Ada lagi nak kasih miring-miring. Dibaca kuat karena setan takut kalau suara yang kuat. Makanya azan itu kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kalau azan berkumandang suara anjing melolong? Karena anjing-anjing melihat setan pada kabur. Jadi anjing bisa ngeliat setan Pak Ustaz? Bisa. Saya pengen ngeliat setan, ganti pakai mata anjing. Oleh sebab itu kita nggak perlu ngeliat setan.
Kalau ada orang yang bisa ngelihat setan, Ustaz, saya tadi malam ngelihat gondoruo di rumah saya. Kamu sudah matanya dimasuki setan, maka kamu mesti diruqyah. Tapi yang bisa ngelihat setan, matanya sudah dimasuki setan, karena hanya sesama setan bisa melihat setan. Kecuali ada orang-orang soleh yang dia melihat itu karena mukjizat Nabi, mukjizat. Adapun kepada wali-wali Allah, itu adalah karamah yang diberikan Allah. Tapi mereka berjumpa orang berjodoh atau karena jodoh dia berjumpa? Memang jam-jam setengah 11 ini payah nangkap memang. Karena ada jodoh baru berjumpa atau karena berjumpa itu orang berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh sampai mati tak akan berjumpa. Kok Ustaz tahu? Saya pernah ngalami. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau. Kalian pikir Ustaz alang-alang? Waktu itu belum nikah. Kata kawan saya, Mat, ku carikan kau perempuan qari'ah hafizoh. Kami Dewan Juri waktu itu. Iyalah, kami pun. Salah tidak atau dosa tidak seorang istri membantah omongan suami? Misalnya, ngomong apa suaminya? Misalnya, pada saat kita mau dinas, kita juga kan Polwan ada apel pagi, Ma. Ya. Terus kita buru-buru mau dinas, suami minta lagi, Ma. Oh. Maaf. Saya mengerti kalian masih muda. Yang namanya suami minta, Rasul bersabda delima. Dengerin yang lain ya. Walaupun kalian di atas unta, maksudnya lagi naik kendaraan, suami minta kasih delima. Umar bin Khattab kalau lewat di suatu jalan, ma masya Umar fajjan qattu illa masa syaitanu fajjan ghaira fajjika. Umar, kalau kau lewat di jalan ini, maka setan akan mutar ke jalan yang lain. Jalan yang sudah dilewati Umar, tidak mungkin setan berani lewat di situ. Saking takutnya setan dengan iman Umar. Kita satu rute sama setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Humaira. Apa artinya itu bang? Wahai engkau yang putih kemerahan. Luar biasa abang malam ya. Aku sudah hijrah adinda. Begitu Ninda, terlalu jujur. Bini hitam dipanggilnya, ya Hajar Aswad. Ngamuk lah dia, tersinggung dia. Maka kata-kata itu terngiang di telinganya. Gak usah kalian pacaran, pacaran tuh bohong. Hati-hati ya yang harus jatuh ya, harus jatuh. Ya yang mau dijemput jam berapa? Sebelum dapatnya. Sesudah dapat jatuh kalian. Mana mata kau tadi? Bang, jemput adik di pasar ya. Tak pandai kau balik sendiri.